Hai, assalamualaikum. Nah, ini sih aku mau bikin cake rame banget, borongan gitu guys mainannya. Jadi aku mau bikin cake, temanya itu bomba. Bahasa Malaysianya itu bomba ya. Kalau menurut kita ini pemadam kebakaran. Nah, di sini aku mau bikin cake-nya itu 2 susun ya. Yang bawah aku pakai ukuran 20 cm dan yang atas aku pakai 15 cm. Sebenarnya untuk covernya ini nggak terlalu ribet gitu ya. Cuma pakai gitu aja lah, pokoknya simpel banget sih. Cuma nanti aku mau pakai mainan yang banyak. Untungnya sih ini yang order tuh jauh-jauh hari sudah order, makanya ini masih keburu banget buat order mainannya. Di sini kalau nggak salah aku tuh order 5 set mainan, di antaranya itu ada orang ya, orang pemadamnya gitu. Terus aku juga pakai truk pemadam, terus ini ada crane juga. Terus nanti ada rambu juga, ada pohon lah, pokoknya gitu. Pokoknya ini tuh nanti hasilnya bakalan rame banget. Dan aku tuh nggak nyangka banget ternyata hasilnya tuh bener-bener bagus banget menurut aku. Wah, guys, ini sih buat anak-anak menurutku udah bagus banget, cakep parah, dan dijamin bakalan suka banget. Nah, jadi ini untuk hiasannya aku semuanya beli ya, kecuali yang happy birthday itu aku memang ngeprint sendiri. Di sini aku juga pakai hiasan dari coklat-coklat gitu. Nah, yang dari kancing itu aku bikin dari coklat putih ya guys. Lanjut aku tempel-tempelin hiasan lain jadi biar lebih rame lagi. Nah, ini dia cake-nya sudah jadi. Gimana nih? Bener kan aku bilang ini tuh rame banget. Tapi asli deh, ini tuh cakep banget. Dan ini aku mau bekuin dulu karena kebetulan nganternya itu lumayan jauh. Jadi aku masukin kulkas dulu kurang lebih 1-2 jam sebelum diantar. Nah, ini aku udah packing ya. Packingnya itu harus aman biar nggak kena debu. Dan ini udah siap-siap mau diantar. Semoga selamat sampai tujuan. Hai guys, assalamualaikum. Oke, di sini aku mau mengedukasi buat kalian. Jadi pesan H-1 emang boleh. Bahkan ada juga yang pesan di hari H. Wah, aku nggak tahu ini kenapa orang pada ordernya tuh senengnya dadakan. Kenapa? Apa yang kalian khawatirkan gitu loh guys? Kalian takut kalau kita bikinnya stok lama atau gimana? Sebenarnya guys, kalau order dadakan itu banyak banget kekurangannya. Ini aku mau sebutin beberapa aja ya. Yang pertama, kita sebagai kang kue otomatis gugup gitu kan ngedekornya. Karena ya diburu-buru, misal dia pesen pagi hari buat siang hari, kan kita belum tentu di hari itu lagi senggang ya. Bisa aja di hari itu kita lagi banyak banget orderannya dan belum selesai semua dihias. Nah, yang kedua, misal kita lagi banyak orderannya, otomatis yang pesan hari ini atau yang pesan dadakan itu harus dapat jadwal paling terakhir dong. Jadi sudah pasti tidak dapat atau tidak bisa request jam gitu ya. Misal acaranya jam 2, wah kita nggak bisa, paling bisanya sore, biasanya kayak gitu. Yang ketiga yaitu pernak-perniknya itu menyesuaikan yang ada di rumah atau yang ada stoknya. Misal nih kalian mau tema kuromi, terus ada gambar balon-balonnya atau apa, nah kita tuh nggak ready balon-balonnya, otomatis ya sudah itu hilangkan gitu guys. Jadi untuk hiasannya ala kadarnya. Yang ketiga, kita biasanya nggak bisa nganter ya, meskipun bisa nganter ya paling diantar terakhiran gitu loh, setelah yang hari ini selesai semua. Ya paling mentok-mentok kalian ambil sendiri cake-nya. Ingat ya, kalau cake diambil sendiri kita nggak nanggung kalau ada kerusakan ya guys. Karena biasanya orang tuh kayak kurang hati-hati gitu bawa cake karena mungkin belum terbiasa. Kalau kita sih udah biasa bawa, jadi insya Allah aman sampai tujuan. Ya kurang lebihnya itulah ya. Kekurangan-kekurangannya nanti aku spill lagi apa kekurangannya kalau order cake dadakan. Oke, ini cake-nya sudah jadi. Diprotes sama customer. Hai, assalamualaikum. Kalian pernah nggak sih dapat komplain? Jadi ceritanya baru banget dikirimin foto gitu kan si customer setelah cake-nya jadi. Tahu-tahu aku langsung dapat komplain. Padahal cake-nya juga belum diambil guys, baru aku tunjukin fotonya aja. Gara-gara hal sepele banget, cuma karena ada love-nya, ucapannya gitu loh guys. Karena si customer mungkin nggak mau ada love-nya gitu. Aku pikir ya udahlah ya, memanfaatkan space yang ada, karena di bagian atasnya itu lumayan agak banyak buat naruh ucapan gitu kan. Nah, buat ngisi sela-sela atau bagian kosongnya biasanya aku memang pakai love gitu.
Kayaknya yang pesen ini emang anak muda gitu ya. Mungkin ini bukan pacarnya atau mungkin masih PDKT atau apa nih, makanya nggak mau pakai love. Nah, jadi cake sekarang itu simple banget ya. Ini aku cuma pakai warna putih aja, terus di bagian atas aku kasih warna hitam sedikit banget. Udah gitu langsung aku coret-coret pakai spatula, jadi kayak abstrak gitu kali ya. Nah, untuk ucapannya aku pakai warna hitam tuh kan. Jadi di sini aku pakai love ya guys, biar apa ya, biar nggak kosong-kosong banget gitu atasnya. Lanjut untuk hiasannya aku pakai sprinkle gitu ya, pakainya pun sedikit banget, nggak begitu banyak. Pakai sprinklenya ada berbagai macam ukuran sih, ada yang besar, ada yang kecil, ada juga yang kecil banget ya, buat hiasan aja sih, nggak begitu banyak. Nah banget. Jadi cake-nya ini sudah selesai, udah gitu aku fotokan seperti biasa, terus kirim ke customer. Ya dapat komplain, katanya mau dihapus aja love-nya. Ya sudah, kita hapus. Tapi menurut aku jadi kurang bagus deh kalau nggak ada love-nya. Menurut kalian gimana guys? Ini aku lagi ngilangin love-nya gitu ya, terus nanti aku coret lagi bagian sininya. Untung aja dekoranya tuh bukan motif yang halus gitu, makanya ini ya udah, kata aku teh bisa lah dihapus ya kan, kata customer. Ya udah bener gitu aja katanya. Dasar. Hai guys, assalamualaikum. Sebagai tukang kue ada aja deh ceritanya. Jadi kali ini aku tuh dapat request dari customer aku guys. Nah jadi ini tuh cake untuk apa ya, acara enif gitu. Terus ini tuh buat satu komunitas gitu guys, bukan buat perorangan. Nah jadi tahun lalu tuh sudah pernah order ya, dekorannya menyesuaikan tema kali ya. Memang aku selalu pakai warna putih sih. Jadi tahun lalu cake-nya pun warna putih, kali ini aku bikin warna putih juga. Cuma kata customernya itu nggak mau dekoran yang sama gitu. Untuk warnanya nanti aku pakai warna biru dongker ya. Kalau tahun lalu itu pakai warna biru biasa dan dekorannya pun kayak cuma simple banget yang tahun lalu, jadi cuma di hardir bagian bawah, terus bagian atasnya juga. Nah untuk kali ini aku agak sedikit berbeda. Yang pertama ada warnanya, yang kedua itu untuk dekorasi bagian atasnya. Sebenarnya bingung banget pas customer tuh bilang kalau dekorannya bebas, gimana baiknya ya. Aku tuh kayak takutnya nggak cocok gitu orangnya, sampai nyari-nyari di satu aplikasi buat nyari referensi gitu, atau nanti aku mau mencontoh cake itu, tapi ya bingung sih guys. Ya sudah, akhirnya dekorasinya mau kayak gini aja lah, ya udahlah terserah aku ini. Tapi menurut aku ini bagus banget sih, jatuhnya tuh elegan banget ya Allah, aku sampai kagum. Wah ternyata hasilnya kayak gini. Mah ini aku salah perhitungan banget, jadi untuk ucapannya aku terlalu sempit, jadi hurufnya kecil-kecil banget deh. Tadinya tuh sempat mikir-mikir ucapannya di mana. Ya udahlah mau di situ aja ya. Taunya kayak gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting masih jelas ucapannya. Tapi setelah selesai nulis, tahu nggak guys, aku tuh nyesel banget loh. Kenapa aku nulis di situ gitu loh. Tahu gitu, mah mending nulis di bagian samping aja ya. Pakai ucapannya, pakai fondan gitu biar rapi. Lah gitulah. Semoga aja yang pesennya suka deh. Ungu warna janda. Hai guys, assalamualaikum. Itu mitos atau beneran sih? Atau apa nih maksudnya? Kenapa ungu warna janda? Apa hubungannya coba guys? Menurutku enggak juga sih ya. Mungkin anak sekarang juga nggak tahu. Kalau zamanku dulu, kalau ada yang punya barang nih warna ungu, pasti dikatain deh, wah ungu warna janda, wah ungu warna janda. Lah emang apa salahnya? Menurut aku warna ungu bagus loh guys. Apalagi kalau aku bikin cake warna ungu. Hasilnya nggak pernah gagal, asli. Contoh cake yang banyak pakai warna ungu, yang pertama ada kuromi. Asli deh, kalau kuromi ada warna ungunya, ungu apa aja ya, mau ungu tua, ungu muda, itu pasti hasilnya bakalan bagus guys, percaya deh, asli, ini fakta. Nah kali ini aku pun mau bikin cake ini tuh serba ungu ya. Sebetulnya ini tuh mini cake guys, aku pakai ukurannya 15 cm. Nah ini aku mau bikin motifnya gitu, jadi tinggal aku taruh titik-titik di kanan kiri gitu. Lanjut aku coret-coret aja gitu loh guys, gampang banget pokoknya. Dan aku juga nggak nanya sih ke yang beli, teteh janda kenapa kok pesen warna ungu, aku nggak nanya gitu guys. Nah di bagian sampingnya pun aku kasih coretan-coretan warna ungu juga ya. Pokoknya cake ini tuh serba ungu, tapi nanti hasilnya bagus banget guys. Menurut aku udah sering banget sih bikin mini cake warna ungu dan hasilnya memang unyu-unyu banget. Nah bikin cake ini tuh gampang sih sebenarnya tuh ya,
ternyata aku tuh udah selesai untuk bagian covernya. Alas cake-nya pun sudah aku elap bersih sampai kinclong, buat ngaca pun bisa, guys. Lanjut part terakhir yaitu kasih nama. Sebetulnya ini tuh namanya pakai huruf sambung gitu, tapi karena aku nggak bisa bikin huruf sambung, guys. Jangan nulis di cake, nulis di buku aja warna atau huruf sambung itu benar-benar susah. Nggak bisa loh guys, aku asli. Karena sebetulnya nulis di cake itu berkali-kali lipat lebih susah loh guys daripada aslinya. Maksudnya lebih gampang nulis di buku gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sebisanya aja. Semoga yang pesen suka. Hai, assalamualaikum. Ada nggak sih yang sama kayak aku? Jadi kalau pengen liburan tuh kayak susah banget. Sebenarnya bisa aja sih, tapi aku harus ngerelain banyak orderan. Ya dipikir-pikir sayang juga. Tapi gimana ya, kita kan butuh refreshing juga ya, biar seger otaknya maupun badannya. Padahal di rumah ya ada yang kerja, tapi memang kerjaanku ini nggak ada yang bisa. Jadi memang harus aku yang bikin gitu loh. Kecuali kalau kayak bolu-bolu itu udah ada yang bikin. Tapi untuk dekorasi cake belum ada yang bisa ngerjainnya. Jadi harus aku yang bikin guys. Nggak ada yang bantuin deh asli. Jadi ceritanya aku tuh pengen liburan sebentar gitu kan. Liburannya nggak jauh-jauh guys, cuma mudik ke tempat mama aku. Tapi ya setiap aku mudik atau setiap aku pulang gitu, selalu aja banyak banget orderan cake dadakan yang masuk. Jadi mau nggak mau ya sudah, aku liburannya sebentar aja. Tapi nggak apa-apa sih guys, aku bersyukur banget. Walaupun dadakan, jadi kita tuh nggak boleh ketus jawabnya ya. Tetap aja kita ladeni dengan sabar. Kalau sekiranya bisa ya terima. Kalau sekiranya nggak bisa ya sudah, mohon maaf. Jadi cake ini juga datangnya dadakan, tapi nggak apa-apa sih, karena aku masih suka banget ngerjainnya. Dan karena ini tuh model terbaru ya guys, jadi aku excited banget pokoknya. Nah ceritanya tuh aku habis liburan, kali ini liburan panjang memang ya, ke beda provinsi gitu. Terus pas pulang tiba-tiba wow, ternyata jadwal aku padat banget. Jadi habis perjalanan naik kereta 3 jam, nyampe rumah tuh jam 2, langsung aku ngebut guys ngerjain beberapa cake. Ada mungkin 6 cake ya, salah satunya ini langsung dikebut dia tuh sampai malam jam 9 aku baru selesai ngedekor loh guys. Tapi ya udah nggak apa-apa, selagi fisik kita mampu, selagi tenaga kita mampu dan ada yang bantuin, ya sudah kita selalu aja ngerjainnya. Dan kebetulan itu pas hari itu aku banyak yang bantuin untuk nganter-nganternya atau nyiapin alat-alatnya gitu ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, aku terima aja. Nah ini dia guys, cake tema biliar sesuai request dari customer ya. Kebetulan ini customer baru aku dari Jakarta, mau dikirim ke pacarnya mungkin ya. Semoga suka ya.